sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Kuduskan setiap kami, Roh Kudus yang bangkitkan, Roh Kudus yang menguatkan kami, membimbing setiap kami Tuhan. Ku mau hidup kudus di hadapanmu sampai selamanya. Ku tak mampu sendiri, Roh Kudus yang pimpin, Roh Kudus yang benar hidupku. Jadikan ku benar, hidup seturut kehendakmu, Yesus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Tetap bersyukur karena Dia adalah Allah yang baik. God is good all the time. Apapun juga yang terjadi, Allah tetap Allah yang baik. Mungkin ada yang mengatakan, bersyukur ya bersyukur, nah, tapi ini gimana ini, lagi susah gini, lagi sakit begini, lagi begini, begitu, dan seterusnya. Firman Tuhan mengatakan, mengucap syukur dalam segala hal, segala keadaan. Giving thanks in all seasons of life. Di segala musim, di segala waktu, dalam segala keadaan, tetap bersyukur kepada Tuhan. Ingat, bukan karena segala hal. Karena, maka kalau baik baru bersyukur. Kalau tidak baik ya tidak bisa bersyukur. Tapi ini masalahnya adalah bersyukur dalam segala keadaan. Ketika kita bersyukur dalam segala keadaan, maka fokus kita haruslah kepada Allah yang baik itu. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena apapun juga, bagaimanapun juga keadaannya, kita bersyukur kepada Allah yang baik. Jadi kita tetap bisa bersyukur kepada Allah yang baik itu. Dalam keadaan apapun, Dia tetap Allah yang baik, Allah yang mengasihi, Allah yang memperhatikan, Allah yang menyayangi. Syukur, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang menyayangi. Syukur aku punya Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, Allah yang menolong, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyelamatkan. Itulah bersyukur. Jadi bukan karena, ya nanti kalau sudah ditolong lah baru saya bersyukur. Itu dunia. Dan memang dunia akan merasa aneh kalau ada orang mengatakan, mengucapkan terima kasih kepada orang lain, orang itu kaget. Loh, terima kasih untuk apa? Syukurnya untuk apa? Saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak memberi sesuatu, dan sebagainya. Ya ini dunia. Dunia baru mewujudkan adanya terima kasih, syukur ketika ada sesuatu yang dilakukan atau sesuatu yang diberikan. Tapi bagi Allah, dalam segala keadaan selalu senantiasa harus bersyukur. Karena Dia Allah yang baik. Dari mana kita tahu kalau Dia itu Allah yang baik? Alkitab sudah memberitakan kepada kita bagaimana Dia itu Allah yang sungguh baik. Allah yang sungguh mengasihi kita. Dia adalah Allah yang sangat baik. Coba kita buktikan itu dari awal zaman, ya. Ketika Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi. Kita tahu bagaimana Dia menciptakan dalam 6 hari kerja.
Maka setelah semuanya itu diselesaikan, kita tahu bagaimana hari pertama Allah menjadikan terang. Itu untuk memisahkan antara yang gelap dan terang. Dan kemudian hari yang kedua mulai memisahkan yang atas dan bawah, disebut cakrawala atau bentangan. Kemudian di hari yang ketiga Allah mulai menciptakan, memisahkan lautan dan daratan dan menumbuhkan pepohonan, tumbuhan. Hari keempat kemudian Allah mulai mengatur benda-benda penerang. Matahari menguasai siang, bulan bintang menguasai malam. Dan kemudian hari yang kelima, Allah mulai mengisi udara, angkasa itu dengan unggas atau burung-burung yang berterbangan ke sana kemari. Dan juga ikan di laut. Dan kemudian pada hari yang terakhir, Allah menciptakan binatang darat dan manusia. Nah, setelah semuanya itu, kita lihat sekarang di dalam ayat yang ke-31, ya. Dalam pasal 1 Kejadian, ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, pada hari ke-6, hari terakhir, Allah mengevaluasi semuanya dan menyaksikan bagaimana semuanya itu bukan baik saja, tapi sungguh amat baik. Di dalam bahasa aslinya dikatakan Vayar Elohim et kol asher asa vehine tov meot. Sungguh-sungguh baik. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan. Dia menciptakan semuanya sungguh amat baik. Jadi, karena Allahnya itu baik, maka yang dibuat juga baik semua. Termasuk manusia diciptakan dalam keadaan yang baik juga. Dan pada hari ketujuhnya Tuhan beristirahat. Ya. Tapi sayang, manusia tidak terus taat setia kepada perjanjian Tuhan, kepada perintah Tuhan. Mereka melanggarnya, dan akhirnya mereka mengalami segala kesulitan yang terjadi bahkan sampai hari ini. Yang sebetulnya itu bukan rancangan Tuhan. Tuhan tidak pernah menciptakan sakit penyakit, penderitaan, kesengsaraan, dan sebagainya. Yang diciptakan Tuhan adalah semua yang baik. Tapi memang manusia itu rupanya tidak tahu diuntung. Mereka sengaja melanggar dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dan bukan cuma susah menderita, tapi juga binasa. Dengan hukuman yang kekal. Tapi toh Allah itu tetap Allah yang baik. Allah yang mengasihi. Allah terus berusaha. Bagaimana supaya manusia ini bisa berbalik kembali. Bagaimana manusia bisa taat dan setia kembali kepada Tuhan. Tapi rupanya enggak ada jalan lain kecuali dia harus mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Untuk itu mari kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Nah, coba bayangkan, kurang baik apa Allah itu? Kurang kasih apa? Waktu manusia dicengkeram oleh dosa dan ditindas dalam penderitaan kesengsaraan, bahkan hukuman yang kekal, Allah sendiri turun menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dia rela untuk berkorban demi kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana Allah itu baik. Walaupun kondisi keadaan kita mungkin menurut apa yang kita rasa itu tidak baik. Tapi ingat, kita punya seorang Allah yang baik. Allah yang sangat mengasihi kita. Dan karena kasih-Nya tersebut, maka Dia tidak segan-segan mengulurkan tangan-Nya untuk menyelamatkan kita. Mengulurkan tangan-Nya untuk membebaskan kita. Menolong kita. Oleh karena itu, tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Karena Dia adalah Allah yang baik. Dia bukan Allah yang menyiksa, bukan Allah yang menyengsara. Kalau kita lihat Yeremia 29 ayat 11, ya, ayo kita baca. Dikatakan di sana bagaimana rencana Allah itu adalah hari depan yang penuh harapan. Perhatikan bahwa apa yang Allah rancangkan bukan kecelakaan, bukan malapetaka, tapi hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, saudara sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan, oh Allah itu kejam sama saya. Itu kekeliruan besar. Yang kejam kepada diri kita adalah diri kita sendiri. Ketika Adam dan Hawa mulai mengalami penderitaan dan kesengsaraan, itu bukan karena Allah yang kejam. Karena mereka sendiri yang sudah kejam terhadap dirinya sendiri. Karena tidak taat kepada Tuhan. Nah, Tuhan itu Allah yang kudus, Allah yang adil. Dia tidak bisa membiarkan dosa tanpa hukuman. Punishment terjadi. Andai kata Allah itu tidak menjatuhkan hukuman, berarti Dia bukan Allah yang kudus, bukan Allah yang adil. Ini yang harus kita pahami dengan baik, ya. Nah, oleh karena itu, tetap bersyukur, tetap bersyukur. Mungkin ada saudara yang istri ditinggalkan kekasihnya, yaitu suaminya yang harus kembali ke Tuhan. Atau ada suami yang ditinggal istrinya kembali ke Tuhan. Kita tidak punya alasan untuk mengatakan Tuhan itu kejam. Dia tetap Allah yang baik. Dan Dia tahu persis. Oh ya, tapi saya masih membutuhkan. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu persis. Menurut kita, saya masih butuh istri saya. Saya masih butuh suami saya. Menurut kita. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Kalau berbicara mengenai kebutuhan, Tuhan sumber segala sesuatu,
yang kita butuhkan. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk mengatakan Tuhan itu kejam dan sebagainya. Dia tetap Allah yang baik. Dan tetap bersyukur kepada Dia. Ya. Satu ayat terakhir, yaitu dalam Yesaya 54 ayat 10, dikatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Luar biasa. Dikatakan sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Ini artinya kondisi dunia yang sudah tak karu-karuan. Kesulitan dan sebagainya terjadi dan macam-macam. Tapi dikatakan kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Janji Allah ya dan amin. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh karena itu tetap bersyukur, kita punya Allah yang baik, Allah yang ajaib, dan Allah yang sangat-sangat mengasihi kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang ajaib seperti Engkau Tuhan. Walaupun keadaan kami, kondisinya tidak baik, tetapi Engkau tetap Allah yang baik dan Engkau Allah yang memulihkan, mengubahkan, menjamah, menolong kami Tuhan. Sepanjang hari ini kami sehat, kami diberkati berkelimpahan. Berkat-Mu dicurahkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.